Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu tokoh dalam peradaban Islam pada masa modern, yaitu Rashid Ridho. Guru pengajar Bapak Imam Hanafi SPDI, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu SIKK. Anggota kelompok Rosmini 11A, Pika Lestari 11B, Husnul Khotimah 11B, Baharudin Mudhori 11B. Latar belakang: Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Bahaudin Al-Kalmuni Al-Husaini nama lengkap beliau, tapi dunia Islam lebih mengenalnya dengan nama Rashid Ridha. Rashid Ridha dilahirkan pada 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah atau bertepatan dengan 23 September tahun 1865. Ia dilahirkan di Kalamun, sebuah desa di pantai Laut Tengah yang jaraknya 3 mil dari Tripoli, Lebanon. Di masa itu, Lebanon adalah bagian dari kerajaan Turki Utsmani. Perjalanan pendidikan: Rashid Ridha lahir dari keluarga bangsawan Arab yang religius dan memiliki garis keturunan langsung dari Husain bin Hilai, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bergelar Said. Ayahnya, Al-Said Hilai Ridha, adalah seorang ulama tarekat Syazaliyah yang membesarkannya dalam suasana keagamaan yang kuat. Pada usia 7 tahun, ia mulai belajar di lembaga pendidikan tradisional Kutab di desanya. Di sana, ia mempelajari membaca, menulis, berhitung, dan menghafal Al-Quran. Setelah lulus, ia melanjutkan belajar pada ayah dan ulama setempat. Ia kemudian masuk Madrasah Ibtidaiyah Al-Rusyidiyah di Tripoli, tempat ia belajar nahwu tata bahasa Arab, syaraf morfologi, tauhid teologi, fikih hukum Islam, ilmu bumi, dan matematika. Karena tidak tertarik bekerja di pemerintahan, ia keluar dari madrasah tersebut. Setelah itu, ia melanjutkan ke Madrasah Wataniyah Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang pembaru Islam yang pemikirannya dipengaruhi oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Di sana, Rashid Ridha belajar ilmu agama dan ilmu umum seperti matematika, fisika, filsafat, dan bahasa Prancis. Sekolah itu akhirnya ditutup, namun ia tetap berguru pada Syekh Husain Al-Jisr. Ia juga memperdalam ilmu pada ulama-ulama besar seperti Syekh Abdul Ghani Al-Rafi'i dan Syekh Muhammad Al-Kawakiji untuk belajar bahasa Arab dan sastra, serta fikih dan hadis dari Syekh Mahmud Nasyabah. Hijrah ke Mesir dan Al-Manar: Rashid Ridha aktif berdakwah membenahi akidah umat dengan menolak bidah dan hurafat. Ia melakukan berbagai upaya seperti pengajian dan menentang praktik kesyirikan di masyarakat. Pemikirannya mulai berubah setelah membaca majalah Al-Urwah Al-Wuska yang membuka wawasannya tentang pentingnya pembaruan dalam Islam. Majalah itu membuat Ridha berpandangan bahwa umat Islam perlu berpikir kritis dan mampu bersaing di bidang sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Pertemuannya dengan Muhammad Abduh pada 1885 semakin menguatkan semangatnya, hingga akhirnya ia hijrah ke Mesir pada ke-1898. Di Mesir, Ridha berguru dan menjadi mitra Abduh. Ia mendirikan majalah Al-Manar sebagai wadah penyebaran gagasan pembaruan Islam dalam berbagai bidang. Majalah ini menjadi media penting untuk menyuarakan pemikirannya dan menentang paham fatalisme. Dari majalah ini lahir tafsir Al-Manar, tafsir modern hasil pengembangan dari ide-ide Abduh yang disusun Ridha. Tafsir ini hanya selesai sampai surah Yusuf ayat 101 karena Ridha wafat pada 22 Agustus tahun 1935. Meski tak selesai, karya ini tetap berpengaruh besar dalam dunia Islam. Pemikiran Rashid Ridha dalam agama, politik, dan pendidikan. Pertama, tafsir modern dan rasional. Bagi Rashid Ridha, Al-Quran bukanlah sebuah buku atau benda mati yang hanya bisa dipahami secara literal dan kaku, tapi Al-Quran adalah sebuah petunjuk yang hidup dan relevan untuk segala zaman. Rashid Ridha menekankan pentingnya penggunaan akal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya agar makna maupun pesan-pesan yang tersirat di dalamnya dapat dipahami dan bisa menjawab kebutuhan umat. Itulah sebabnya Rashid Ridha selalu menyerukan agar umat Islam kembali berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, terutama dalam hal peribadatan kepada Allah SWT.
Dalam hal ini, semua ketentuan telah tercatat jelas dalam Al-Quran dan hadis sehingga tak dapat diubah-ubah meskipun dunia terus mengalami perkembangan. Kedua, reformasi sosial dan pendidikan. Rashid Ridha juga memberikan kritik tajam pada praktik taklid. Taklid sendiri adalah keyakinan terhadap pendapat ulama terdahulu dan hanya mengikutinya tanpa disertai pemahaman yang kritis, menurut Rashid Ridha. Hal ini membuat umat Islam mengalami stagnasi. Umat Islam jati susah untuk maju karena enggan menggali makna Al-Quran secara aktif dan rasional. Padahal, Islam mengajarkan manusia untuk selalu berpikir dan merenungkan berbagai hal. Dari sini pula Rashid Ridha menekankan pentingnya pendidikan. Ia percaya bahwa umat Islam yang senantiasa menggunakan akal, berpikir kritis, dan memperkuat pendidikannya dapat maju serta mampu bersaing dengan umat atau bangsa lainnya. Rashid Ridha juga memiliki pemikiran bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, umat Islam pun seharusnya terus mempelajari ilmu pengetahuan agar bisa maju seperti dunia Islam di zaman lampau. Ketiga, gagasan politik Islam. Rashid Ridha melihat bahwa salah satu faktor yang membuat Islam mengalami kemunduran adalah adanya perpecahan. Rashid Ridha meyakini bahwa umat Islam dapat maju jika mau bersatu dalam satu keyakinan, satu sistem moral, pendidikan, hukum, dan tunduk dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Tentunya bukan negara ala bangsa barat yang diinginkan oleh Rashid Ridha, melainkan negara berbentuk khilafah. Menurutnya, sistem pemerintahan Islam dianggap paling ideal untuk menjaga persatuan dan kesatuan umat. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.